Hari kebangkitanku akan tiba. Namaku Rudi. Sebenarnya cukup menyenangkan tinggal di kampung sialan itu. Tapi itu saat aku masih kecil, bermain di sawah, berlarian di pematangannya, mengejar capung dan belalang, nyemplung di becek lumpur, menangkapi belut dan ikan. Itu cukup seru. Tapi jika harus terjebak di sana, menetap di sana tanpa masa depan, itu jelas bukan pilihan hidupku. Sejak SMA aku berusaha pergi dari kampung itu bersama teman segeng yang sepemikiran. Aku tidak mau menghabiskan hidupku dengan segala omong kosong tradisi, budaya, apalagi saat mendengar ceramah tentang silsilah dan sejarah kampung. Buat apa sih? Buat apa aku tahu di mana posisi makam orang-orang yang telah lama mati? Maka kami mulai melihat dunia, naik mobil bak terbuka, berlarian mengejarnya, melambaikan tangan sopir menghentikan mobil, membiarkan kami naik. Itu seru. Kami bisa kemana-mana, berpindah dari mobil ke bak ke truk atau mobil lain, tiba di kota kabupaten, menyaksikan alun-alun yang ramai, menonton pertunjukan musik. Aku menyukai musik metal. Teman-temanku juga. Kami suka berdandan meniru anggota band. Aku juga mengoleksi kaset-kaset lagu band terkenal. Aku beli di kota kabupaten. Aku juga punya poster-poster mereka yang aku tempelkan di kamarku. Aku suka bermain musik, latihan musik di rumah teman. Sepertinya keren menjadi anggota band metal, punya jutaan penggemar di seluruh dunia. Kaya raya, terkenal hanya modal teriak-teriak, suara gitar melengking, drum dipukul sembarangan. Besok-besok aku akan seperti itu, punya rumah mewah, mobil bagus. Tapi bapakku, dia kolot. Dia malah menyuruhku bekerja di sawah. Tidak cukuplah dia menyuruh adikku, Budi, anak kesayangannya yang selalu patuh. Aku tahu bapak lebih menyayangi Budi. Dia tidak perlu menutup-nutupinya, tidak masalah. Ibuku cukup menyenangkan sepanjang dia tidak ceramah. Dia sering membelaku saat dimarahi bapak. Juga lebih memahami cita-citaku, tapi sama seperti bapak. Ibuku juga kolot, lebih suka anaknya mencangkul di sawah, menyuruh anaknya datang ke ritual kampung yang ketinggalan zaman. Lulus SMA, aku akhirnya berhasil pergi dari kampung bersama teman segengku, tinggal di ibu kota. Kami mencoba membuat band, lantas mulai menemui produser musik. Dasar sialan, orang-orang itu ternyata punya selera musik yang buruk. Mereka tidak mengenali bakat, mereka malah menertawakan. Besok-besok mereka yang akan menyesal telah menolak kami. Bulan demi bulan berlalu, uang bekal yang kubawa semakin menipis. Juga uang teman-temanku, kami terpaksa jadi pengamen. Lagi-lagi sial, itu tidak berjalan lancar. Selera musik orang-orang itu rendah, mereka tidak bisa menghargai karya seni. Terdesak, geng kami bubar jalan, yang lain pulang, aku tidak. Buat apa? Kampung itu membosankan. Maka aku mulai kerja serabutan, mencoba bertahan jadi satpam, penjaga toko, supir terkenal, supir rental, supir mikrolet, apapun itu. Tapi aku tidak akan berhenti bermimpi hingga suatu hari mobil brengsek itu menyalip mikroletku. Dasar tidak sopan. Aku mengejarnya, terjadi kecelakaan. Penduduk berkerumun, 1-2 berhasil memukuliku, tapi aku berhasil lolos kabur. Aku tahu kenapa semua rencanaku gagal, karena kampung itu membawa sial. Sejauh apapun aku pergi, aku tetap saja dipaksa kembali. Bahkan berpuluh tahun, siapa sih penduduk yang bisa pergi dari kampung itu dan sukses? Kampung itu membawa kutukan bagi warganya. Sementara adikku, Budi, telah menikah. Meski aku tidak pernah cocok dengan cara berpikirnya yang deso, tapi aku suka melihat anak-anaknya. Pintar, lincah, tidak seperti bapaknya. Ibu semakin tua, semakin sering ceramah. Bapak, entahlah, dia terlihat lelah, mungkin sedang tidak sehat. Dan tebakanku benar,
bapak jatuh sakit lantas meninggal. Dikuburkan di tempat dia dulu suka berceloteh tentang nenek moyang. Budi pindah rumah. Sementara aku terus terjebak di kampung sialan ini, ibu menyuruhku menjadi petani. Bangun pagi-pagi buta, aku tidak tertarik. Toh ada buruh tani yang bisa dibayar, suruh saja mereka. Atau suruh saja Budi, aku masih menunggu hari kebangkitanku tiba. Saat cahaya muncul pakai lampu sorot yang menerangi panggung megah konser band metal, dan aku lompat keluar. Fans jejeritan, hari itu akan tiba. Ruth, ini sudah pukul 11 siang, kamu masih tidur. Ibu seperti biasa, seperti jam beker rusak mengganggu tidurku, menarik gorden, menarik bantal. Bangun Ruth, aku mengeliat duduk. Kenapa kamu tidak ikut pertemuan kampung? Ibu bertanya. Acara apa lagi sih? Aku menguap lebar, tidak bosan-bosannya mereka membuat acara. Bukan acara, pertemuan di balai kampung. Ada orang kota, entah membicarakan apa. Ibu memberitahu. Aku terdiam, orang kota. Sejak kapan orang kota tertarik ke kampung pelosok yang hanya sawah luas? Baiklah, aku beranjak berdiri. Sepertinya itu menarik, beranjak ke kamar mandi di belakang rumah. Aku tiba di belai kampung persis saat orang-orang kota itu mulai menjelaskan tentang ganti rugi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami akan membeli lahan milik warga sebesar 10.000 per meter. Balai kampung dipenuhi dengung penduduk. Bagaimana dengan rumah-rumah kami? Bagaimana dengan sawah kami? Itu sumber mata pencarian kami. Tenang, harap tenang dulu. Biarkan pihak perusahaan menjelaskan. Otakku berpikir cepat. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini mau membeli lahan kami. Kami tidak mau menjual lahan kami. Dengung penduduk semakin kencang. Benar, kami tidak mau ada pabrik, pelabuhan, atau apapun itu di sini. Timpal yang lain. Orang-orang kota ini punya proyek di kampung. Aku menyeringai. Berapa tadi harganya? 10.000 per meter. Aku punya sawah 10 hektar. Itu berarti 100.000 meter persegi. Itu berarti 1 miliar sendiri. Tidak percuma aku ikut pelajaran matematika dulu. Bisa berhitung, astaga. Berapa nilainya? Bapak-bapak, ibu-ibu, harap pertimbangkan dulu tawaran kami. Tidak mau, kami tidak tertarik menjualnya. Benar, sawah kami tidak untuk dijual. Orang-orang di kota itu saling berbisik. Harap dipertimbangkan dulu bapak-bapak, ibu-ibu. 1 minggu lagi kami akan datang. Semoga sudah ada kabar baik. Mereka merapikan kertas-kertas lantas berdiri. Bersalaman dengan kepala kampung, pamit undur diri. Siang itu aku tidak mengerti kenapa penduduk menolak mentah-mentah proyek itu. Aneh sekali. Itu nilainya besar sekali loh. Aku bicara malamnya saat berkumpul bersama teman segeng. Besar kalau tanahnya luas kayak punya kamu, Ruth. Kalau keluargaku yang hanya punya lahan setengah hektar, itu tidak seberapa. Belum lagi, rumah hanya dihargai segitu. Tetap besar toh. Setengah hektar itu berarti 50 juta. Memangnya keluargamu pernah pegang duit sebanyak itu? Tapi sawahnya hilang. Ya tentu saja hilang, namanya juga dijual. Teman segengku juga terlihat ragu-ragu. Tidak seperti biasanya. Mereka tidak sepemikiran denganku. Padahal itu hitung-hitungannya sederhana sekali. Kita seharusnya bersyukur ada yang membeli tanah di sini. Mau sampai kiamat. Siapa sih yang beli tanah di tempat pelosok begini? Tapi habis itu kita pindah kemana, Ruth? Gampang, cari lahan lain yang lebih murah. Beli, paling hanya 5.000 per meter. Atau lebih murah lagi kalau beli di dalam-dalam sana. Sisa uangnya masih banyak, bisa digunakan untuk hal lain. Aku menjawab mantap. Teman-temanku terdiam. 1 minggu kemudian orang-orang kota di itu datang lagi. Kali ini aku tidak ketinggalan. Aku bangun pagi-pagi pergi ke balai kampung.
Apakah bapak-bapak, ibu-ibu sudah membuat keputusan? Orang-orang dari kota itu bertanya. Keputusan kami tidak berubah. Kami tidak mau menjual lahan kami, seru penduduk. Nanti kami tinggal di mana? Tidak punya rumah. Penduduk ramai-ramai menolak. Kami paham keberatan bapak-bapak, ibu-ibu, tapi ini program pemerintah. Orang-orang dari kota itu berusaha meningkahi suara penduduk. Baik, bagaimana jika kami memberi lahan pekarangan seharga 10.000 per meter dan 20 juta ganti rugi untuk setiap rumah dan bangunan, agar bapak-bapak, ibu-ibu bisa membangun rumah baru? Tawaran kami sudah bagus sekali, lebih baik dibanding harga sekitar. Silahkan dicek. Dengung suara penduduk semakin kencang. Seruan-seruan. Masalahnya, kami membangun rumahnya di mana? Benar, aku tidak mau pindah dari kampung ini. Tidak mudah punya rumah dan sawah baru meski punya uangnya. Pertemuan itu kembali buntu. Orang-orang dari kota itu kembali undur diri, membereskan kertas-kertas, bersalaman dengan kepala kampung menuju kendaraan mereka. Aku setuju dengan tawaran kalian. Rudi mencegat rombongan itu di parkiran. Salah satu dari orang-orang kota berhenti menatap Rudi, menilai seberapa penting penduduk yang satu ini. Dia tidak mau menghabiskan waktu dengan warga biasa yang bahkan tidak punya lahan, hanya buruh tani. Aku bersedia menjual lahan milikku, 10 hektar, Rudi menambahkan. Orang itu mengangguk, menjulurkan tangan. Well, itu lahan yang luas, kawan. Aku orang kepercayaan SIIP, dengan siapa aku bicara? Pertemuan kedua itu memang buntu, tapi bagi SIIP mereka membuat kemajuan menarik. Malam itu juga di gedung-gedung pemerintahan, di ruang kantor luas dengan meja kerja mewah, sofa-sofa empuk, benda-benda seni berjejer di sebuah ruangan kantor pejabat penting. Kenapa ini jadi lewat target waktunya? Seseorang menyergah Lukas dengan intonasi khas. Berapa kali harus aku bilang, proyek itu harus segera dimulai. Presiden sudah bertanya lagi di rapat kabinet. Kapan peletakan batu pertamanya? Tidak ada seragam loreng militer. Tidak ada juga nama Bacok di dadanya. Tapi dia tetaplah Bacok yang lama. Sejak mengamankan dengan gemilang proyek tambang emas di Pulau Jauh, pensiun dari tentara, 2 tahun jadi duta besar di luar negeri, kembali ke tanah air, dia ditunjuk menjadi menteri segala bidang. Proyek SIIP ada di bawah kementeriannya. Kita sedikit terlambat, Pak. Penduduk tetap belum mau pindah. Apa susahnya memindahkan penduduk di kampung itu? Sebagian besar dari mereka memiliki surat-surat tanah, Pak. Pemilik sah lahan. Kita tidak bisa memaksa mereka pergi. Itu bukan hutan atau gunung tanpa pemilik. Orang kepercayaan SIP menjawab, Dia tadi siang bergegas kembali ke ibu kota dengan helikopter, melapor kemajuan pembebasan lahan. Proyek ini juga diliput oleh banyak media. Pendekatan lama tidak bisa dilakukan secara terbuka. Dahi Bacok berkerut. Maka gunakan pendekatan baru. Aku tidak mau tahu. Proyek itu harus segera jalan. Percuma pemerintah mengundang banyak investor jika setelah mereka berdatangan memberikan komitmen investasi miliaran dolar, ternyata di lapangan ada masalah. Baik, Pak. Di antara penduduk ada yang bersedia segera menjual tanahnya. Itu sepertinya bisa dijadikan pendekatan agar penduduk lain ikut menjual tanahnya. Iya, kau atur saja bagaimana bagusnya. Yang penting beres segera. Siap, Pak. Esoknya orang kepercayaan SIIP itu kembali ke perkampungan. Dia tidak menemui kepala kampung atau menghadiri pertemuan warga. Dia menemui Rudi. Pembicaraan empat mata, dia menawarkan sesuatu. Dan Rudi dari potongan-potongan kalimat orang kepercayaan SIIP mengetahui jika proyek itu diperintah langsung oleh Bacok backingan pusat. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu sejak lama akhirnya.
panggung untuknya tampil telah muncul. Keberatan yang mulia, Hotma Cornelius berseru. Refleks lantas terdiam. Puluhan tahun Hotma Cornelius menjadi pengacara, baru kali ini dia dalam posisi terdesak dan terlihat sedikit memalukan. Dua aktivis mengulum senyum, anggota komite menatapnya bingung. Saudara keberatan dengan saksi sendiri? Pimpinan sidang bertanya memastikan. Hotma Cornelius mengusap kening, tentu saja dia keberatan dengan cerita Rudi barusan. Makanya dia memotong. Tapi dia jelas tidak bisa keberatan atas kesaksian pihaknya sendiri. Itu tidak pernah ada dalam sejarah persidangan. Maksudku, cerita saksi barusan tidak memiliki implikasi apapun yang mulia. Dia hanya mendengarkan cerita dari orang lain, tidak langsung mendengar Menteri Bacok bicara begitu. Semua orang juga tahu, Menteri Bacok bertanggung jawab atas investasi besar. Semua dilakukan secara profesional. Tidak ada peraturan yang dilanggar. Pendekatan baru itu misalnya, itu hanya merujuk bagaimana membujuk penduduk agar bersedia pindah. Iya, kami tahu itu, pimpinan sidang menimpali. Dan saudara saksi barusan juga bilang dia hanya mendengarkan cerita itu dari staf SIIP. Dan juga tidak bilang ada perintah dari Menteri Bacok untuk melanggar peraturan. Atau ada? Hotma Cornelius refleks menggeleng. Tentu tidak ada yang mulia. Aku hanya ingin kesaksian ini fokus pada apa yang terjadi dan diketahui oleh saksi, agar kebenaran terungkap. Setuju, tidak perlu saudara jelaskan. Aku juga tahu. Baik, apa masih ada keberatan lain? Atau penjelasan lain? Ini mengherankan sekali. Kok bisa keberatan dengan saksi sendiri? Hotma Cornelius menggeleng pelan, beranjak duduk. Dasar saksi mulut ember. Percuma dia melatih saksi ini agar hanya bicara hal yang relevan, menjawab yang ditanya singkat padat, jangan kemana-mana. Saksinya sekarang bagai bola liar. Bercerita kemana-mana, pengacara top itu melonggarkan dasi di leher. Ruang sidang mendadak terasa gerah. Silakan lanjutkan, saudara saksi.